Oke, adik-adik semua, sekarang kita akan coba soal yang jenis yang baru. Solusi dari sistem persamaan Y2X sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 7 dan X tambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Nah, kita coba tandain dulu Y1 dan Y2-nya. Ya, ini Y1, ini Y2. Nah, lebih gampang Y1 disubstitusi ke Y2. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, sehingga kita punya persamaan X ditambah 2. Nah, Y2-nya diganti dengan nilai Y1. Nilai Y1-nya adalah 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 7. Ya. 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 7. Ya. Nah, hati-hati di sini ada minus 7. Minus 7 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita bongkar kurungnya satu persatu. Kita lakukan proses distribution. Ini ke sini, gitu ya. Nah, min 7 yang di luar tidak usah. Jadi kita punya X ditambah 4X kuadrat dikurang 6X. 2 kali min 7 minus 14. Minus 7 sama dengan 0. Ya, nah kita arahkan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Supaya nanti kita bisa gunakan teknik misalnya apakah faktorisasi ataukah rumus ABC. Ya. Nah, kita dahulukan yang pangkat 2-nya berarti 4X kuadrat duluan. Lalu yang X pangkat 1, di sini ada 1X, lalu di sini minus 6X, maka menjadi minus 5X. Begitu ya. Kemudian di sini ada min 14 min 7, maka menjadi minus 21. Nah, sekarang tinggal kita faktorisasi. Nah, kalau kalian sungguh-sungguh memfaktorisasi, nah kamu akan dapat ya. Ini dia 4X dikali X. Lalu di sininya plus 7, di sini dikurang 3. Oke, percayalah ya. Nah, jadi begini. Kalau mau ngecek 7 kali min 3 min 21, 7X min 12X minus 5X. Pas. Nah, sehingga dari sini kita punya dua solusi. Yang pertama adalah untuk X ya, yaitu minus 7/4 dengan X sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan Y-nya, maka kamu tinggal substitusikan saja X ini mau ke fungsi kuadratnya boleh, ya, atau mau ke fungsi linearnya juga boleh. Maka kamu akan mendapatkan nanti kalau ini X1 kita punya Y1-nya. Kalau kita substitusikan ini ke salah satu persamaan ini, kita akan punya nilai 35/8. Ya. Kalau X2-nya 3, maka untuk Y2-nya kita akan punya 2. Sehingga solusi dari sistem persamaan ini kita bisa nyatakan yaitu pasangan titik min 7/4,35/8 dan solusinya adalah 3,2. Oke? Gampang kan? Nah, jadi langkah-langkahnya diikuti satu persatu dan latihkan soal-soalnya, begitu ya, supaya lebih lancar mengerjakan soal seperti ini. Oke, adik-adik, kita lanjutkan dengan soal berikut ini. Ya, semakin banyak varian soal, semakin kaya pengetahuan kita ya terkait dengan sistem persamaan linier. Oke, solusi dari sistem persamaan 2y kuadrat dikurang 5y tambah 4 dikurang x sama dengan 0 dan x sama dengan y min 1 adalah ya y1 begini bentuknya, Y2 begini, Y2 begini. Ini Y1, Y2. Nah, tapi di sini lebih gampang ternyata X yang disubstitusi. Kan tadi kakak bilang, kalau nggak Y1, Y2, boleh saja kita gunakan X1 sama X2. Sah-sah saja. Berarti kita punya di sini X1, misalnya yang ini X2. Nah, X1 kita masukkan ke X2. Nah, lebih gampang. Nanti persamaannya menjadi dalam Y. Ya, nggak masalah, kita mulai dengan Y dulu. Maka kita akan punya persamaan 2y kuadrat dikurang 5y ditambah 4 dikurang. Nah, x2-nya diganti dengan nilai x1 yaitu y min 1. Ya, dikurang y min 1. Ya, sama dengan 0. Sama dengan 0. Tetap berjuang ya. Berarti kita punya 2y kuadrat. Ya, di sini ada minus 5y, ada minus y. Minus 5y dikurang y, hasilnya minus 6y. Minus 6y, 4 dikurang min 1. 5. Oke.
plus 5 sama dengan 0. Ya, kita coba nih faktorisasi. Ya, kalau misalnya kita coba faktorisasi ini, ya, menggunakan cara super yang pernah diajarkan, yaitu y kuadrat minus 6y, pinjam dulu plus 10, lalu 10 ini kita cari berapa kali berapa yang jumlahnya min 6, nampaknya tidak ada. Ya, 10 itu 5 kali 2 atau 10 kali 1, tidak mungkin dia bisa menjadi 6. Nah, coba kita cek diskriminannya. Ya, walaupun bisa aja kita menggunakan rumus ABC. Kenapa? Karena bicara solusi tidak harus selalu ada. Coba kita lihat ya. Kita cek diskriminan. Kalau diskriminan itu ada, lanjutkan dengan rumus ABC. Ingat, kalau diskriminan itu ada, kita gunakan rumus ABC. Diskriminan dulu. Toh nilai diskriminan pun nanti akan kita pakaikan dalam rumus ABC-nya. Kita cek ya. Diskriminan B kuadrat minus 4AC. Gitu ya. Oke. Ini A-nya, B-nya, C-nya. Oke. Susi sekarang. B min 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya 5. Nah, kita punya 36 dikurang 40, hasilnya minus 4. Oh, ternyata persamaan kuadrat dalam Y ini diskriminannya kecil 0. Dalam pembahasan persamaan kuadrat, diskriminan kecil 0 artinya akarnya imajiner, tidak real. Nah, dalam hal ini berarti tidak punya penyelesaian, ya. Akarnya tidak real. Tidak real. Sedangkan yang dicari dalam solusi ini biasanya adalah solusi bilangan realnya, tidak dibahas dalam masalah bilangan yang tidak realnya. Maka diskriminan kecil 0 maka akarnya tidak real, atau dalam pembahasan solusi sistem persamaan tidak ada solusinya. Maka ketika ditanya solusi dari sistem ini adalah tidak ada. Ya, tidak ada solusinya. Nah, sifat diskriminan ternyata bisa digunakan untuk menentukan berapa banyak atau ada atau tidak adanya solusi dari sistem sistem persamaan linier kuadrat. Kalau dari hasil persamaan kuadrat itu kamu tarik diskriminannya positif, maka kita akan punya dua solusi. Kalau istilah persamaan kuadrat kan dua akar yang berlainan. Nah, X yang berlainan maka akan melahirkan dua solusi, X dan Y, begitu kan? Nah, kalau D-nya sama dengan 0, kalau dalam pembahasan persamaan kuadrat itu akar kembar. X1-nya sama dengan X2. Dalam hal ini hanya ada satu saja titik yang memenuhi, X, Y-nya. Nah, terakhir kalau diskriminannya kecil 0 maka ya tidak ada solusinya, atau saya tulis himpunan kosong. Tidak ada solusi yang memenuhi kalau misalnya kita tarik diskriminan dari persamaan kuadrat yang terbentuk, ya, hasilnya negatif, maka tidak ada solusinya sebagaimana soal ini. Oke, adik-adik semua, sekarang soal yang kita hadapi adalah menentukan banyak solusi real, ya. Banyak solusi bilangan real dari sistem persamaan. Nah, kalau ditanya banyak solusi, berarti bentuk persamaan kuadrat, cari diskriminan. Lalu gunakan sifat ini. Kalau besar 0, 2 solusi sama dengan 0, 1 solusi. Kalau D kecil 0 atau negatif, tidak ada solusi yang memenuhi. Nah, kita tandain misalnya ini Y1, ini Y2. Kita substitusi saja Y1 ke Y2-nya. Ya, berarti kita akan punya di sini X ditambah 4 dikali Y2-nya diganti Y1, yaitu nilainya adalah 4X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Gitu ya. Oke, sama dengan 50. Nah, kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Oke. Nah, yang pangkat 2 yang ini kan. Ya, berarti 16X kuadrat. Begitu. Kemudian yang pangkat 1 di sini ada, dari sini kita punya 12X. Gitu ya. Oke, dari sini tambah X maka menjadi 13X ya. Jadi kita punya di sini plus 13X. Kemudian yang konstanta 4 kali min 10 hasilnya minus 40. Nah, minus 40 nanti ketemu 50. 50 dipindah ruas ke sebelah kiri atau ditambah min 50 di kiri, min 50 di kanan. Maka menjadi minus 90. Oke, jadi minus 90. Sama dengan 0. Nah,
Nampaknya ini bentuk yang tidak bisa disederhanakan lagi, ya tidak masalah. Ingat, kita tidak mencari besarnya nilai diskriminannya, tapi sifatnya. Kalau sifatnya sudah diketahui dari pola bilangannya, ya sudah, tidak perlu dicari berapanya. Perhatikan, diskriminan B kuadrat min 4AC. Ini A, ini B, ini C-nya. Ya, berarti 13 kuadrat, oke lah, tahu ya 13 kuadrat berarti 169. Dikurangi 4 kali 16 dikali minus 90. Kalau lihat polanya ini, kita lihat minus dikali minus adalah plus, maka otomatis ini adalah positif. Kalau D besar 0, maka banyak solusinya, ada 2 solusi real. Nah, gitu ya, yang memenuhi sistem persamaan ini. Walaupun kita tidak perlu cari berapanya. Kalau ditanya hanya sebatas misalnya berapa banyak, ya sudah langsung dapat. Kalau dalam soal pilihan ganda. Kalau soal esai ya mau tidak mau dicari ya. Silahkan, kakak percaya kalian bisa nyari sendiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah banyak solusi real dari sistem persamaan yang ini. Nah, kita tandain juga sama. Di sini ada Y1, Y2. Kita susi lagi. Berarti kita punya X ditambah. Nah, Y2-nya diganti dengan nilai Y1, yaitu 9X kuadrat dikurang 13X ditambah 2. Oke, tambah 2, lalu di sini ada tambah 2 lagi. Nah, sama dengan 0. Bentuk menjadi persamaan kuadrat ya. Berarti kita punya yang pangkat 2 dulu, 9X kuadrat. Begitu ya. Kemudian di sini ada X dikurang 13X menjadi minus 12X. Lalu di sini ada 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Nah, coba kita cek diskriminannya, begitu ya. Kalau hanya ditanya banyak solusinya. Diskriminan sama dengan B kuadrat. Nih, A, B, C-nya. A, B, C. Ya, B kuadrat berarti 144. Dikurangi 4 kali 9 dikali 4, 4AC. Ya, ternyata hasilnya adalah 144 dikurangi 144 sama dengan 0. Diskriminan 0 artinya hanya satu solusi real ya yang memenuhi sistem persamaan berikut. Oke, gampang ya. Kalau hanya ditanya solusi, apa yang dilakukan? Substitusi bentuk persamaan kuadrat, tinggal cari sifat diskriminannya. Oke, tetap semangat.